Sebuah kisah yang dimulai dari sebuah rumah sederhana, perjalanan seorang pemuda bernama Rizal. Pengamen jalanan dan tangisan bayi di pinggir sungai yang mengubah hidup Rizal di masa depan. Kisah ini mengajarkan tentang keajaiban cinta, kesabaran, dan takdir Tuhan yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini benar-benar akan menyentuh hati kalian. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk bersyalawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar hati kita selalu dipenuhi kedamaian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasalim. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Di sudut sebuah gang kecil di pinggiran kota Bandung yang ramai, berdiri sebuah rumah sederhana yang terbuat dari papan triplek. Rumah itu hampir tak terlihat karena tersembunyi di antara bangunan tinggi dan tumpukan sampah. Hujan atau panas tak mengubah kondisinya, tetap rapuh dan kedinginan. Namun bagi seorang pemuda bernama Rizal, rumah itu adalah rumah satu-satunya. Pemuda 20 tahun itu menjalani hidup yang keras. Wajahnya yang tirus dan kumal mencerminkan perjuangannya sehari-hari. Rambutnya, kusut, dan jarang disisir, mencerminkan kurangnya perhatian terhadap dirinya sendiri. Pakaiannya sederhana, kaos lusuh dan celana panjang yang sudah pudar warnanya, menjadi ciri khas seorang pengamen jalanan yang hanya bisa hidup dari kebaikan orang lain. Di dalam rumah, tak ada apa-apa selain sebuah tikar, sebuah gitar tua, dan beberapa barang bekas yang ia kumpulkan untuk bertahan hidup. Rizal tahu, dunia luar tak pernah peduli padanya, tapi ia tetap berusaha menjalani hidup dengan keberanian. Setiap pagi, matahari yang muncul dari celah gedung pencakar langit menjadi alarm alami bagi Rizal. Dengan perlahan, ia merapikan gitar tuanya, satu-satunya warisan dari mendiang ayahnya yang juga seorang pengamen. "Ayah, semoga hari ini aku bisa dapat rezeki yang cukup," bisiknya sambil memandangi foto kecil ayahnya yang sudah usang. Rizal percaya bahwa meski hidup ini sulit, suara merdunya adalah hadiah yang harus ia manfaatkan. Sambil berjalan ke pasar, ia sering bertemu dengan wajah-wajah yang sama, tukang sayur yang membawa gerobak, anak-anak kecil yang bermain di trotoar, dan pengemudi angkot yang sesekali menyapanya dengan senyuman. Setiap langkahnya diiringi doa dalam hati, berharap hari itu lebih baik dari sebelumnya. Bagi Rizal, pasar adalah tempat penuh peluang. Di sana, ia tidak hanya mencari uang, tetapi juga sedikit kehangatan dari keramahan para pedagang yang sudah mengenalnya. Sesampainya di pasar, suasana riuh sudah menyambut Rizal. Teriakan para pedagang yang menawarkan dagangan mereka bercampur dengan suara obrolan pembeli. Di tengah keramaian itu, suara Rizal selalu menjadi pelipur lara. "Rizal, sini nyanyi lagu favorit ibu ya?" panggil seorang pedagang buah sambil tersenyum lebar. Rizal dengan senang hati memenuhi permintaan itu. Ia berdiri di pojok lapak sambil memegang gitarnya, memetik senar pertama, dan mulai bernyanyi. Suaranya lembut namun kuat, menggema di seluruh pasar. Lagu-lagu yang ia nyanyikan bukan hanya hiburan, tetapi juga seperti doa yang menenangkan hati para pedagang yang lelah. "Suaramu itu kayak malaikat, Rizal," komentar seorang pedagang lain. Rizal hanya tersenyum, merasa dihargai meskipun hidupnya sederhana. Setiap keping uang yang ia terima menjadi harapan baru untuk melanjutkan hidup. Menjelang sore, setelah selesai mengamen, Rizal berjalan pulang menyusuri jalan kecil yang biasa ia lewati. Jalan itu sepi, diapit oleh semak belukar di satu sisi dan sungai kecil di sisi lainnya. Hanya suara angin dan gemericik air sungai yang menemani perjalanannya. Namun, sore itu, Rizal merasa ada yang berbeda. Dari kejauhan, terdengar suara tangisan yang lirih. Ia berhenti sejenak, mencoba memastikan apa yang didengarnya. Tangisan bayi, pikirnya sambil merasa merinding. Rasa takut mulai merayap di hatinya, tetapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia mengikuti suara itu, menyingkirkan semak-semak yang lebat. Hatinya berdegup kencang, membayangkan apa yang akan ia temukan. Ketika akhirnya sampai di sumber suara, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Seorang bayi kecil terbaring di dalam keranjang, terapung di tepi sungai. Rizal terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Ya Allah, siapa yang tega melakukan ini?" gumamnya dengan suara bergetar. Bayi itu menangis kencang,
Tubuhnya yang mungil menggigil karena udara dingin sore itu. Rizal tanpa ragu meraih keranjang itu dari sungai, memeluk bayi tersebut. Dengan hati-hati, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia tidak tahu siapa bayi ini, siapa orang tuanya, atau mengapa ia dibuang. Yang ia tahu, bayi ini butuh pertolongan. Tenang, nak. Kamu nggak sendirian lagi, ucap Rizal sambil mengelus pipi bayi itu. Ia membawa bayi itu pulang ke rumah kecilnya, meskipun ia sendiri tidak tahu bagaimana cara merawat bayi. Namun, ia yakin Tuhan tidak akan membiarkannya sendirian menghadapi cobaan ini. Dalam hati, Rizal berjanji untuk melindungi bayi itu dengan segala daya dan upayanya. Di sisi lain kota Bandung yang sama, seorang wanita bernama Indah hidup dalam bayang-bayang kehilangan yang mendalam. Indah adalah seorang pengusaha muda yang sukses. Namun di balik wajah tenangnya, hatinya hancur berkeping-keping. Setahun lalu, ia kehilangan suami tercintanya, Raka, saat melahirkan anak pertama mereka dalam tragedi perjalanan menuju rumah sakit. Tragisnya, ia diberitahu bahwa bayi mereka juga meninggal dunia. Indah mencoba menerima kenyataan pahit itu, meskipun setiap malam ia menangis diam-diam di dalam kamarnya. Namun, segalanya berubah ketika seorang perawat yang bekerja di rumah sakit tempat melahirkan mengungkapkan sebuah rahasia mengerikan. Perawat itu melihat kakak ipar Indah, yang mengurus proses kelahiran, membawa bayi Indah pergi dan kemudian menyebarkan kabar bahwa bayi itu telah meninggal. Saya tak ingin mengungkap ini, tapi hati saya merasa bersalah, ucap perawat itu dengan nada penuh penyesalan. Mendengar itu, Indah merasa dunianya runtuh. Ia langsung menyewa detektif untuk mencari tahu keberadaan anaknya, bertekad menemukan darah dagingnya bagaimanapun caranya. Indah tak menyangka bahwa pengkhianatan itu datang dari keluarganya sendiri. Kakak ipar yang selama ini ia anggap sebagai orang yang peduli ternyata menyimpan niat busuk. Kakak iparnya, seorang wanita yang merasa Indah terlalu sibuk dengan pekerjaan, berpikir bahwa bayi itu akan menjadi beban besar bagi Indah. Dengan alasan, demi kebaikan, wanita itu membuang bayi tersebut ke sebuah sungai kecil di pinggiran kota, berharap tidak ada yang menemukannya. Namun, yang ia tidak sadari adalah perbuatannya terekam oleh CCTV rumah sakit. Video itu menunjukkan jelas bagaimana ia membawa bayi mungil yang baru lahir dengan tatapan dingin. Polisi pun segera menangkapnya. Namun penangkapan itu tidak menghentikan rasa bersalah yang Indah rasakan. Bagaimana bisa aku tidak melindungi anakku? Batinnya. Setiap malam ia berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Ia yakin anaknya masih hidup dan berharap suatu hari Tuhan mempertemukan mereka kembali. Hari-hari Indah diisi dengan usaha tak kenal lelah untuk menemukan anaknya. Ia menyusuri setiap informasi, membayar detektif mahal, bahkan mempublikasikan berita tentang pencarian bayi yang hilang. Namun, setahun berlalu tanpa hasil. Rasa frustrasi mulai menggerogoti dirinya. Mungkin aku memang tidak pantas menjadi seorang ayah, katanya pada dirinya sendiri suatu malam. Pada suatu hari, Indah memutuskan untuk pergi ke sebuah taman kota. Taman itu adalah tempat kenangan manis bersama mendiang istrinya. Ia sering duduk di sana, memandangi bunga-bunga dan mengingat senyum Raka saat ia bercerita tentang impian membesarkan anak mereka. Namun, kali ini, Indah duduk dengan kepala tertunduk, tanpa semangat. Ya Allah! Apa ini hukuman untukku? Jika memang takdirku tak bisa menemui anakku, kuatkanlah hatiku, ucapnya sambil memandangi langit senja yang mulai gelap. Saat Indah termenung di taman, seorang pemuda muda dengan wajah sederhana dan gitar tua di pundaknya mendekat. Itu adalah Rizal yang baru selesai mengamen. Di gendongannya, bayi mungil yang ia temukan setahun lalu tertidur pulas. Rizal memandang Indah yang terlihat begitu sedih. Permisi. Boleh saya menyanyikan lagu untuk Anda? Tanyanya dengan nada sopan. Indah mengangkat wajahnya, menatap Rizal, dan melihat mata yang penuh kehangatan. Silakan, jawabnya singkat. Rizal lalu duduk di dekatnya, memetik gitarnya, dan mulai bernyanyi lagu lama yang liriknya penuh harapan. Suaranya begitu lembut dan penuh emosi, hingga membuat Indah terpaku. Lagu itu seakan membawa ketenangan yang sudah lama ia cari. Kamu punya suara yang sangat indah, kata Indah setelah Rizal selesai. Rizal tersenyum kecil. Terima kasih. Saya hanya berharap bisa menghibur orang lain.
Percakapan itu menjadi awal dari pertemuan yang akan mengubah hidup mereka. Setelah beberapa kali bertemu di taman yang sama, Indah merasa ada sesuatu yang istimewa pada Rizal. Meski pemuda itu hidup sederhana dan mengamen untuk bertahan hidup, ia memiliki hati yang besar dan penuh kasih. Rizal, saya sering melihat kamu membawa bayi. Apakah itu anakmu? Indah bertanya pada suatu sore. Rizal terdiam sejenak, lalu menggeleng sambil tersenyum pahit. Bukan. Saya menemukannya di pinggir sungai setahun lalu. Saya tidak tahu siapa orang tuanya, tapi saya tidak tega meninggalkannya. Indah terkejut mendengar cerita Rizal. Ada sesuatu pada bayi itu yang membuat hatinya bergetar. Boleh saya lihat lebih dekat? Tanya Indah. Rizal mengangguk dan menyerahkan bayi itu pada Indah. Saat melihat bayi itu lebih dekat, Indah merasa ada yang aneh. Matanya tertuju pada liontin kecil yang melingkar di leher bayi tersebut. Liontin itu membuat Indah terdiam. Ia mengenali benda itu. Itu adalah liontin yang ia berikan pada anaknya sesudah melahirkan. Ini milik anakku, ucap Indah dengan suara bergetar. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Setelah pertemuan pertama yang penuh kejutan di taman, Indah dan Rizal mulai sering bertemu. Indah merasa ada kedamaian yang muncul setiap kali ia berbicara dengan Rizal. Meskipun pemuda itu berasal dari kehidupan yang jauh berbeda darinya, ada sesuatu yang istimewa dalam cara Rizal membawa diri, kesederhanaannya memancarkan kehangatan yang tulus. Di setiap pertemuan mereka, Rizal akan membawa gitarnya dan menyanyikan lagu-lagu yang menenangkan hati. Indah pun mulai membuka dirinya. Dulu, saya selalu berpikir bahwa kebahagiaan adalah tentang bekerja keras dan sukses. Tapi kehilangan anak saya membuat saya menyadari bahwa semua itu tidak ada artinya tanpa keluarga, kata Indah di suatu sore. Rizal mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya menunjukkan empati yang dalam. Saya mungkin tidak punya banyak, Indah, tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terkadang, Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk memberikan kebahagiaan, jawab Rizal dengan lembut. Kata-kata itu seperti angin sejuk di hati Indah, membuatnya semakin menghargai kehadiran Rizal. Indah mulai penasaran dengan cerita hidup Rizal, terutama tentang bayi yang selalu berada di dekatnya. Suatu sore, setelah Rizal selesai menyanyi, Indah bertanya dengan hati-hati. Rizal, saya sudah sering melihat kamu membawa bayi itu. Apa kamu bisa cerita bagaimana kamu menemukannya? Rizal terdiam sejenak, lalu menatap bayi yang tertidur dalam gendongannya. Dengan suara pelan, ia mulai bercerita. Setahun yang lalu, saya sedang pulang mengamen. Saat melewati sungai kecil di pinggiran kota, saya mendengar suara tangisan. Awalnya, saya takut. Tapi rasa penasaran membuat saya mendekat. Dan saya menemukan bayi ini di keranjang yang mengapung di pinggir sungai. Suaranya mulai bergetar. Saya tidak tahu siapa orang tuanya atau kenapa dia ditinggalkan. Tapi saat itu saya merasa bahwa Tuhan mengirimkan bayi ini untuk saya rawat. Indah tertegun mendengar cerita itu. Ia melihat keberanian dan ketulusan Rizal dalam merawat bayi yang bukan darah dagingnya, meskipun hidupnya sendiri sudah penuh kesulitan. Ketika Rizal bercerita, Indah memperhatikan detail kecil yang sebelumnya terlewatkan. Ia melihat liontin kecil yang tergantung di leher bayi itu, liontin emas sederhana dengan ukiran nama, Indah. Napas Indah seakan terhenti. Tangannya gemetar saat ia menunjuk liontin itu. Rizal, boleh saya lihat liontin ini? Tanyanya dengan suara pelan namun bergetar. Rizal melepas liontin itu dan menyerahkannya pada Indah. Saat memegang liontin itu, Indah merasa seluruh tubuhnya dipenuhi emosi yang meluap-luap. Ini milik anak saya. Saya yang memberikan liontin ini pada anak saya sesudah dilahirkan. Saya tidak percaya ini anak saya, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Air matanya mulai mengalir, mencerminkan rasa syukur, haru, dan rasa kehilangan yang selama ini ia pendam. Rizal terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Namun, dalam hatinya, ia merasa lega karena akhirnya bayi yang ia rawat selama ini akan kembali kepada ayah kandungnya. Malam itu, Indah tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi ruang tamunya sambil memandangi liontin kecil yang selama ini menjadi petunjuk keberadaan anaknya.
Hatinya dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan yang akhirnya mempertemukan ia dengan darah dagingnya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa kagum kepada Rizal. Pemuda-muda itu telah merawat anaknya dengan penuh cinta meski ia sendiri hidup dalam kekurangan. Tuhan benar-benar bekerja dengan cara yang luar biasa, pikir Indah sambil tersenyum kecil. Keesokan harinya, Indah menemui Rizal di taman. Ia membawa perlengkapan bayi dan beberapa makanan sebagai tanda terima kasih. Rizal, saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas semua yang telah kamu lakukan. Kamu tidak hanya menyelamatkan anak saya, tapi juga mengajarkan saya arti kasih sayang yang sesungguhnya, kata Indah dengan penuh rasa haru. Rizal hanya tersenyum. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Mbak Indah, bayi ini adalah anugerah, dan saya hanya menjalankan amanahnya, jawab Rizal dengan tulus. Hari-hari berikutnya, Indah dan Rizal semakin dekat. Indah sering datang ke rumah kecil tempat Rizal tinggal, membawa makanan dan kebutuhan bayi. Ia juga mulai membantu Rizal mencari tempat tinggal yang lebih layak. Di tengah semua itu, perasaan Indah terhadap Rizal mulai berubah. Ia tidak hanya melihat Rizal sebagai pemuda yang menyelamatkan anaknya, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki hati yang luar biasa. Rizal, kamu tahu? Kamu adalah salah satu orang paling kuat yang pernah saya temui, kata Indah suatu hari. Rizal diam tersium. Saya hanya menjalani hidup. Mbak Indah, tidak ada yang istimewa dari saya, jawabnya sambil tersenyum kecil. Namun, Indah tahu bahwa Rizal sangat istimewa. Dalam dirinya, ia merasa bahwa Tuhan telah menuntunnya tidak hanya untuk menemukan anaknya, tetapi juga menemukan cinta yang baru. Meski hidup mereka berasal dari dunia yang berbeda, Indah merasa bahwa Rizal adalah jawaban atas doanya selama ini. Hari itu adalah hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh Rizal. Indah mengajaknya duduk di taman tempat mereka sering berbincang. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam sorot mata Indah. Ia tampak lebih serius, tetapi ada kehangatan yang membuat Rizal merasa nyaman. Setelah beberapa saat terdiam, Indah akhirnya berbicara. Rizal, aku ingin mengatakan sesuatu yang penting, ucapnya sambil menatap matanya dalam-dalam. Rizal tersenyum. Apa itu, Mbak Indah? Tanyanya pelan. Indah menghela napas, lalu melanjutkan. Rizal, selama ini aku melihat ketulusan dan kebaikan hatimu. Kamu telah merawat anakku dengan penuh kasih sayang, dan aku merasa sangat beruntung dipertemukan denganmu. Aku tahu ini mungkin terdengar tiba-tiba, tapi maukah kamu menikah denganku dan menjadi ayah dari anak ini secara resmi? Rizal terkejut, matanya membelalak. Hatinya bergetar hebat, antara tidak percaya dan bingung harus berkata apa. Mbak Indah, saya hanya pemuda pengamen. Apakah saya pantas untuk menjadi bagian dari hidup Anda? Tanyanya dengan suara bergetar. Indah tersenyum, menggenggam tangan Rizal dengan lembut. Bukan tentang pantas atau tidak, Rizal. Ini tentang hati. Dan hatiku mengatakan bahwa kamu adalah orang yang tepat, jawabnya dengan penuh keyakinan. Setelah itu, Rizal pulang ke rumah kecilnya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bahagia karena seseorang seperti Indah, wanita baik hati dan seorang wanita yang luar biasa, ingin menjadikannya bagian dari hidupnya. Namun di sisi lain, ia merasa tidak layak. Ia melihat dirinya di cermin kecil yang retak, melihat wajah yang kumal dan rambut yang kusut. Bagaimana mungkin seseorang seperti aku bisa menikah dengan seorang pengusaha sukses seperti Mbak Indah? Gumamnya sambil menyeka air mata yang mulai mengalir. Malam itu, Rizal berdoa dengan penuh haru. Ya Allah, jika ini adalah jalan yang Engkau pilihkan untukku, berikanlah aku kekuatan. Aku tidak tahu apakah aku mampu, tapi aku percaya Engkau tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuanku. Doanya sambil menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa mungkin ini adalah takdir yang telah Tuhan siapkan untuknya, jalan baru yang penuh dengan harapan dan cinta. Beberapa hari setelah itu, Indah membawa Rizal ke sebuah salon ternama. Tempat itu jauh dari bayangan Rizal yang sederhana. Interiornya mewah, dengan cermin besar berbingkai emas dan kursi-kursi yang empuk. Mbak Indah, ini terlalu mewah untuk saya, bisik Rizal, merasa canggung. Indah tersenyum lembut. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik,
Rizal, hari ini, biarkan mereka merawatmu seperti seorang pangeran, jawabnya. Para stylist mulai bekerja, mencuci rambut Rizal yang tak terurus, memotongnya dengan gaya modern, dan membersihkan wajahnya. Setelah beberapa jam, Rizal hampir tidak mengenali dirinya sendiri ketika ia melihat pantulan di cermin. Wajahnya berseri, rambutnya rapih, dan baju kemeja sederhana tapi elegan yang diberikan Indah membuatnya terlihat sangat tampan, dan Indah kaget serta tersenyum saat melihat pesona ketampanan dari wajah Rizal yang membuat Indah semakin cinta. Hari pernikahan mereka akhirnya tiba. Indah memilih untuk membuat acara itu sederhana namun penuh makna. Mereka mengadakan akad nikah di sebuah masjid kecil, dihadiri oleh keluarga dekat dan beberapa teman. Indah mengenakan kebaya putih yang sederhana, namun kecantikannya terpancar luar biasa. Rizal, dengan setelan jas rapi, tampak sangat bahagia. Saat ijab kabul berlangsung, suara Rizal tegas dan penuh keyakinan, sementara Indah tidak bisa menahan air matanya. Setelah akad, Indah menggenggam tangan Rizal dengan penuh kasih sayang. Mulai hari ini, kamu adalah suamiku dan ayah dari anak kita. Terima kasih karena telah menerima aku dan anakku, ucap Indah dengan suara lembut. Rizal tersenyum sambil menatapnya. Terima kasih juga, Mbak Indah, karena telah memberikan saya kesempatan untuk memiliki keluarga, jawabnya. Para tamu yang hadir ikut terharu, melihat dua orang dari latar belakang yang begitu berbeda bersatu dalam cinta yang tulus. Setelah pernikahan, kehidupan Indah dan Rizal berubah total. Rizal tidak lagi tinggal di rumah sederhana kecil, tetapi di rumah yang nyaman bersama Indah dan anak mereka. Namun, meskipun kehidupannya kini lebih baik, Rizal tidak melupakan asal-usulnya. Ia sering mengunjungi pasar tempat ia biasa mengamen, berbicara dengan para pedagang yang dulu menjadi teman-temannya. Rizal, kamu sekarang seperti seorang pangeran, canda salah satu pedagang. Rizal hanya tersenyum. Tidak, saya tetap Rizal yang dulu. Hanya saja, Tuhan memberikan saya rezeki yang luar biasa, jawabnya dengan rendah hati. Di sisi lain, Indah merasa hidupnya lengkap dengan hadirnya Rizal. Ia tidak hanya menemukan anaknya, tetapi juga cinta yang sejati. Setiap malam, mereka berdua duduk bersama, berbicara tentang masa depan dan berdoa bersama. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini, kata Rizal suatu malam. Indah merangkulnya dan berkata, aku juga, Rizal. Tapi aku yakin ini adalah takdir terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Kehidupan mereka yang dulu penuh perjuangan kini menjadi cerita tentang cinta, harapan, dan keajaiban Tuhan yang indah. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk selalu bersabar, berbuat baik, dan percaya pada takdir Allah. Jangan lupa subscribe, like di channel ini agar tidak ketinggalan kisah terbaru di channel ini. Kita bertemu kembali di video selanjutnya.